Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara menulis kutipan secara umum. Ya. Kenapa saya bilang secara umum? Karena pada dasarnya penulisan kutipan itu ada beberapa gaya, ya. Ada gaya APA, ya, ada gaya ASA, dan gaya-gaya yang lain. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dasarnya, dasar kutipan, atau secara umum bagaimana penulisan kutipan tersebut. Oke, kita mulai saja. Secara umum, apa itu kutipan? Ya, jadi sebelum kita menulis kutipan, kita harus tahu dulu kutipan atau sitasi bahasa lainnya. Kutipan merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan, yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini nih ya. Kutipan itu pinjaman pendapat. Jadi bukan pendapat kita, ya, pendapat orang lain. Ya, berupa apa? Bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan. Lalu ngapain kita mengutip? Ya, untuk memperkokoh argumentasi. Oke. Ya, jadi ada dua unsur di situ. Yaitu ada kutipan atau sitasi dan ada argumentasi. Nah, kutipan atau sitasi. Nah, kedua unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Argumentasi harus dilengkapi dengan kutipan. Anda menuliskan argumen di sebuah karya tulis ilmiah, maka argumen Anda itu harus diperkuat dengan sitasi, dengan pendapat atau kalimat orang lain. Ya, orang lain siapa? Yang sudah ahli. Misalkan ada di buku, ada di jurnal, ya, ada di koran. Kemudian selain digunakan untuk memperkuat argumen, kutipan juga bisa dijadikan sebagai landasan teori, ya, penjelasan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah pendapat. Ya, hampir sama dengan tadi ya, memperkuat argumentasi atau memperkokoh argumentasi. Jadi pendapat Anda, tulisan Anda, argumentasi Anda tidak akan kuat, tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan sitasi. Namanya juga karya tulis ilmiah, ya, bukan karya tulis populer. Kecuali Anda menulis cerpen, Anda menulis novel, tidak perlu Anda mengutip, ya. Tapi kalau karya tulis ilmiah, terus ada kutipan yang menyertai argumentasi, ya. Jadi saling melengkapi. Pendapat atau argumentasi dilengkapi dengan sitasi. Baik, kemudian pertimbangan dalam mengutip. Apa yang harus kita pertimbangkan dalam mengutip? Yang pertama, penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Ya, perlu artinya relevan, nyambung dengan pendapat atau dengan argumen yang kita tuliskan. Jangan sampai kita memberikan kutipan yang tidak nyambung dengan argumen kita, dengan pendapat kita. Jadi benar-benar perlu nggak? Perlu di sini dalam artian relevan, ya. Yang kedua, penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketepatan kutipan. Kata kuncinya di sini ketepatan kutipan. Oke, sehingga tepat dalam artian tidak merubah makna. Ya. Anda mengutip dari teori A, teori B, namun Anda keliru satu kata sehingga merubah makna, maka itu menjadi tidak tepat. Ya, Anda harus tepat dalam mengutip. Boleh merubah tulisan, boleh merubah bentuk, namun yang tidak boleh dirubah adalah maknanya. Nah, kita bahas bagaimana sih kutipan itu boleh merubah bentuk, ya. Yang ketiga, penulis harus mempertimbangkan jenis kutipan. Nah, ini apakah itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Berarti ada dua jenis kutipan, yaitu kutipan secara langsung, ya, dan kutipan tidak langsung.
Tapi dengan catatan, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Ya, oke, pertimbangannya ini. Jadi ada kutipan ya, kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Boleh menggunakan keduanya, namun jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Oke, kita akan kupas apa itu kutipan langsung, apa itu kutipan tidak langsung. Kutipan langsung. Oke ya. Oke, kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Gampangnya copy paste, jadi tidak merubah apapun, tidak merubah bentuk, tidak merubah makna apalagi. Identik persis, langsung diambil, langsung di copy paste. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris ya, dan lebih dari 4 baris. Bagaimana mengutip kutipan langsung yang kurang dari 4 baris? Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Artinya tidak ada pembeda ya antara spasinya, paragrafnya sama ya. Kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip. Nah, perhatikan tanda kutipnya di sini. Tanda kutip yang depan ini seperti angka 6 dan tanda kutip yang belakang seperti angka 9. Nah, ini kutip. Jadi kalau Anda keliru, maka biasanya yang depan 6 seperti angka 6 ini, yang belakang juga seperti angka 6. Itu keliru nanti jadinya. Ya, beda makna. Diapit dengan kutip atau titik 2. Yang terakhir, setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Nah, nama pengarang ini biasanya ditulis hanya nama belakangnya saja jika lebih dari satu kata nama. Misalkan Julius Caesar, maka yang ditulis hanya Caesarnya saja. Oke. Lalu bagaimana mengutip kutipan langsung yang lebih dari 4 baris? Nah, kalau yang tadi kurang dari 4 baris itu diintegrasikan dengan teks. Kalau yang ini dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Kemudian jarak antar baris dalam kutipan adalah 1 spasi ya, berarti paling rapat itu kutipannya, spasi paling rapat. Kemudian kutipan boleh diapit atau juga tidak. Nah, yang terakhir sama, setelah kutipan diberi keterangan sumber, nanti ada bedanya. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini ada 4 kutipan langsung kurang dari 4 baris. Kira-kira mana yang benar, yang sesuai dengan ketentuan tadi? Oke, silakan Anda pilih. Jawabannya adalah yang warna biru. Ya, yang warna biru. Kenapa yang warna kuning salah atau keliru? Ya, karena yang warna kuning sudah betul menggunakan petik angka, petik menyerupai 6 dan petik akhir menyerupai 9. Namun penulisan namanya ya, jadi sudah saya bilang yang ditulis nama belakangnya saja, Hermantonya. Kemudian yang warna hijau, apa yang salah? Ya, selain penulisan nama, tanda petiknya juga keliru. Lihat tanda kutipnya, perhatikan yang warna hijau, tanda petiknya menyerupai angka 6 semua, bukan 6 dan 9. Lalu yang orange atau yang jingga, kenapa keliru? Betul, karena tidak ada tanda petiknya. Ini kutipan langsung, ini tidak diubah ini ya. Jadi tinggal copy paste dari yang sumber aslinya, kemudian diletakkan, diintegrasikan dengan kalimat, lalu diberi tanda petik dan diberi keterangan di belakangnya. Ya. 2009 itu tahunnya, titik 2 15 sampai 16 tuh halamannya. Jadi kalimat ini tuh ada di halaman 15 dan halaman 16 sampai halaman 16 gitu ya. Baik. Sekarang ada lagi nih. Silahkan Anda pilih yang mana. Yang benar yang warna kuning. Ya. Subroto tahun 1990 halaman 123 menyimpulkan ada hubungan yang erat antar faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar.
Yang warna biru kenapa keliru? Sudah pasti karena tidak ada tanda petiknya. Yang warna hijau kenapa keliru? Karena petiknya angka 6 dan angka 6. Sedangkan yang merah kenapa keliru? Karena kata menyimpulkan itu bukan pendapat dari Subroto. Ya, kita lihat yang tadi, ya, keterangan kutipan diletakkan di belakang kutipan. Sedangkan yang ini keterangan kutipan diletakkan di depan. Lihat bedanya ya. Kalau di belakang namanya masuk ke dalam kurung. Tapi kalau di depan yang dikurung hanya tahun dan halamannya saja. Ya. Dan beda, tidak menggunakan koma. Kalau ini menggunakan koma. Ya, kalau ini yang ini tidak. Kemudian ada kata pengantarnya. Ya, di sini menyimpulkan ini kata pengantar atau kata penghubung. Nah, bisa menyimpulkan, bisa menyebutkan, ya, bisa menerangkan dan lain-lain. Ya, sehingga ini kalau dibaca Subroto menyimpulkan ada hubungan yang erat. Subroto menegaskan, ya. Subroto menerangkan. Subroto berpendapat. Ada hubungan yang erat. Bisa diganti seperti itu. Namun jika tidak ada kata pengantarnya maka akan sedikit kurang pas. Ya, misalkan tanpa kata penghubungnya. Subroto ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Lihat, tidak pas ya. Agak aneh kalimatnya. Nah, itu bedanya keterangan kutipan di depan dan keterangan kutipan di belakang. Yang benar yang warna kuning. Baik. Ini contoh kutipan langsung yang 4 baris. Ya, kutipannya banyak sekali nih, berapa baris ini ya? Banyak sekali. Jadi dipisahkan. Ada spasi ya antara teks dan kutipan ada spasi 3 di sini ya. 3 spasi. Lalu spasi kutipannya ini 1, rapat-rapat ya. Bandingkan rapat-rapat ya. Bandingkan dengan spasi teksnya di sini. Teksnya spasinya 1,5 ini ya. Sedangkan citasinya 1. Lalu pakai tanda kutip juga. Nah, bedanya di sini. Keterangannya itu diberikan di setelah titik. Nah, ini ya, ini titik dulu, titik, kemudian kutip dan nama di sini. Oke. Kalau tadi ya, yang ini nama ini ada di dalam titik. Kalau yang kurang dari 4 baris. Kalau yang kurang dari 4 baris namanya ada di dalam titik. Tapi kalau yang lebih dari 4 baris maka namanya di luar titik. Seperti ini misalkan ya. Oke. Itulah kutipan langsung. Maka sekarang kita menuju ke kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna. Ya. Jadi yang ditonjolkan di sini adalah intisarinya, maknanya. Penulisan kutipan jenis ini atau citasi jenis ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri atau memparafrase. Jadi di sini ada kegiatan merubah bentuk kalimat namun tidak merubah makna. Tidak merubah intisari, hanya merubah bentuk kalimatnya. Ya, atau memparafrase tanpa menghilangkan maknanya. Nah, bagaimana? Kutipan tidak langsung diintegrasikan dengan teks sama dengan kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Bedanya tanpa petik 2, tanpa tanda kutip. Kemudian di akhir setelah kutipan ditulis sumber kutipan ya. Sumber kutipan bisa di akhir, bisa juga di depan seperti yang kutipan langsung tadi. Ada 2 cara. Oke, kita lihat. Ada 4 contoh. Biru, kuning, hijau, dan jingga. Mana yang tepat untuk kutipan tidak langsung? Yang tepat adalah yang warna hijau. Ya. Kenapa yang warna biru salah? Ya, karena namanya lengkap. Harusnya ditulis nama belakangnya saja.
Kenapa warna kuning salah? Karena ada petiknya. Dan warna jingga salah. Kenapa? Ya, karena juga ada petiknya. Ya, mana yang betul adalah yang hijau tanpa petik. Dan ini adalah kalimat yang dituliskan di sini adalah sudah dirubah, sudah diparafrase. Ya, bukan seperti aslinya, bukan copy paste, tapi meringkas. Baik. Contoh berikutnya, ini yang di depan. Tadi di belakang, sekarang di depan keterangannya. Mana yang tepat? Warna hijau. Ya. Warna kuning salah kenapa? Karena namanya ditulis lengkap, jadinya salah. Warna biru ditulis lengkap namanya dan ada tanda kutipnya. Yang jingga kenapa salah? Karena ada kutipnya. Tanda kutipnya ya. Tanda petiknya, maksud saya. Tanda petik duanya. Baik, inilah contoh sitasi langsung dan sitasi tidak langsung. Lalu bagaimana jika kita mengutip sebuah kutipan? Ya, sudah kutipan, Anda kutip lagi. Ya, sudah sitasi, disitasi lagi. Bagaimana caranya? Nah ini ya, terkadang seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seorang. Cara mengutip sepertinya hanya dibolehkan jika benar-benar sumber asli tidak didapatkan. Misalkan bukunya sudah lama sekali, bukunya sudah jarang, atau kutipan itu berupa kutipan lisan, ya, jadi mencari sumbernya susah. Dan harus dianggap sebagai keadaan darurat, ya, darurat. Jangan pura-pura darurat, tapi memang harus benar-benar darurat. Sehingga kita tidak sempat mencari bukunya, tidak ada bukunya, atau jika itu sumber lisan, maka mungkin orangnya orang yang penting dan susah ditemui dan jauh. Ya, misalkan kutipan pendapat presiden secara lisan, maka kita tidak bisa mendatangi presiden secara langsung. Kita harus mengutip seorang yang sudah mengutip pendapat presiden tadi. Contohnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam. Kita lihat contohnya. Henry Dalam Budianto, ya, 2015 menjelaskan bahwa bla 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 bla. Kemudian yang kedua juga sama, hanya peletakannya saja beda. Yang di atas itu keterangannya di depan, di awal kalimat, sedangkan di belakang adalah keterangannya di akhir kalimat. Baik, sekarang kita akan coba mengutip lebih dari satu sumber dalam satu kutipan yang sama. Ya. Jika mengambil kutipan dari beberapa pengarang sekaligus, penulisannya adalah nama-nama pengarang, tahun terbit, dan letak halaman ditulis dalam satu kurungan. Tanda titik koma memisahkan di antara kedua pengarang tersebut. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung lihat contohnya. Dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi, kalimat dalam pembangunan ekonomi ini tidak menggunakan tanda petik. Artinya ini adalah kutipan tidak langsung. Ya, pasti tidak langsung karena si penulis atau si penulis karya ilmiah ini merangkum dari pendapatnya Rahman, pendapatnya Anwar, dan pendapatnya Wirawan, dirangkum jadikan satu, ya, sehingga pasti bukan kutipan langsung. Ya, bisa dipastikan bahwa kutipan yang lebih dari satu nama, ya, berbeda tahun, berbeda sumber, tapi itu bisa dirangkum jadi satu, maka itu adalah kutipan tidak langsung. Dan dari tiga ini mana yang kira-kira benar? Lihat tanda bacanya, ya, yang benar adalah yang warna pink. Ya. Yang warna kuning kenapa keliru? Karena pembatas antar namanya itu koma, seharusnya titik koma. Lalu kenapa yang warna biru keliru? Karena setelah nama itu titik 2, seharusnya setelah nama koma, ya, dan titik-titik 2-nya itu setelah tahun, ya. Oke. Baik, cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih. Ikan hiu burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.